Pernah gak sih lo ngerasa kesel karena dibandingin, entah dibandingin sama temen lo atau sama tetangga lo, ya gak? Dan bahkan yang ngebandingin itu orang deket lo sendiri, katakanlah ibu kamu, ayah kamu, atau pacar kamu. Pacar, bukan, maksudnya pasangan kamu sendiri. Percayalah bahwa di dunia ini akan selalu ada orang-orang seperti itu yang gak akan tahu rasanya bahwa dibandingin tuh gak enak, ya. Yang saat ini lagi sedih, mari ku ajak untuk melihat dari sisi yang berbeda agar bisa berdamai dengan itu semua. Jadi awal ceritanya ada seorang anak nih curhat ke gue, dia dibandingin sama ibunya. Ibunya golongan darah AB. Nah kan, gue hafal betul ketika golongan darah AB ngebandingin, misalkan kayak tuh loh kayak si X gitu, dia tuh pinter ranking 1, dia udah kerja di sini bla 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 gitu lah. Atau misalkan lihat tuh si Ono nih, dia udah bisa ngebeliin mamah mobil, dia udah bisa ngebeliin mamah motor, ya kan? Itu tuh nggak enak. Apalagi yang ngomong adalah orang yang menurut kalian penting pendapatnya. Kalau misalkan orang nggak penting mau ngomong apa juga terserah dia, ya nggak? Orang tua, khususnya orang-orang bergolongan darah AB, dia secara otaknya hormonalnya memang suka ngebandingin. Gue paham sih bahwa mereka tuh pengen loh lebih baik lagi. Jadi kayak memotivasi diri kamu lebih baik lagi. Dia mengira bahwa orang lain itu sama kayak dia. Yang mana ketika dibandingin oleh orang tuanya, dibandingin oleh bosnya, dibandingin oleh pasangannya, mereka fine. Mereka oke dan semakin merasa tertantang, terchallenge gitu kan. Tapi ada orang-orang yang gak suka digituin cuy. Serius. Termasuk golongan darah B, dia gak suka dibandingin juga seperti itu. Hidupnya adalah hidupnya, bukan untuk berkompetisi dengan orang lain. Sedangkan golongan darah A, biasanya sih dia dibandingin dengan orang lain tuh gak masalah, karena memang hidupnya untuk berkompetisi dengan orang lain. Tapi ini akan jadi masalah kalau yang menerima itu adalah golongan darah B. Dan bukannya termotivasi, malah jadi males. Golongan darah AB ini tergantung mood, siapa yang bandingin gitu. Kalau misalkan yang bandingin adalah orang tuanya, mungkin dia akan termotivasi atau justru sebaliknya. Ingatlah bahwa anak-anak itu punya karakternya sendiri-sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Ria Marliana, teman healing kamu di podcast Self Healing, yang akan ngobrol tentang banyak hal berdamai dengan luka melalui psikologi Islam, Quran dan juga hadis. Dan kadang aku spill juga tentang karakter manusia berdasarkan golongan darah. Semoga bisa membantu kamu lebih relief. Di usiaku yang sekarang, kemarin sempat juga ngomong sama teman gue. Jadi kayak gue cerita tentang anakku yang dia lebih peka dibanding gue, ya. Yang indikasinya adalah anakku adalah golongan darah O, sedangkan aku golongan darah B yang terkenal enggak peka. Dan gue ngobrol sama temenku di chat sih lewat WhatsApp. Tiba-tiba dia bilang gini, wah berarti anaknya lebih peka dong dibanding ibunya gitu kan. Iya, terus dia nanya lagi, Mbak, kalau Mbak Ria dibandingin gitu sama anaknya atau sama orang lain gitu gak sakit hati Mbak? Untuk posisi sekarang gue udah gak sakit hati lagi kalau dibandingin. Kenapa? Karena gue paham bahwa gue sama Fatir itu beda, gue sama orang lain itu beda. Dan itu membuat aku tuh kayak menerima aja ketika ada orang bandingin di satu sisi. Artinya mungkin di satu sisi ini si X lebih baik dibanding gue, tapi bisa jadi di sisi yang lain gue lebih baik dibanding si X. Karena apa? Karena masing-masing orang berbeda, masing-masing orang punya tujuannya sendiri-sendiri gitu. Karena naluriah manusia kadang-kadang kan sukanya ngebandingin gitu. Jadi so it's fine. Baik buat gue itu oke. Aku bilang gitu sih. Dan gue juga ingat ketika dulu pas SMA gue sempat kesel ya ketika ada orang bilang, wah ibunya kok lebih cantik dibanding anaknya gitu. Maksudnya anaknya tuh gue gitu. Artinya ibu gue lebih cantik dibanding gue gitu. Seiring berjalannya waktu, apalagi usia udah di atas 35 tahun ya sekarang gitu, kayak udah mulai memahami bahwa kita tuh punya kompetisinya sendiri-sendiri. Jadi gue lebih cenderung membandingkan diriku dengan aku yang dulu yang kurang baik, atau sekarang semoga bisa menjadi lebih baik dibanding yang dulu. Dan memang kita semua tuh beda, diciptakan Allah tuh gak ada yang sama di dunia ini tuh. Semuanya pasti beda, di antara 7 miliar manusia ini aja itu beda. Dengan yang zaman-zaman dulu pun itu beda. Dan itu gue cuma bisa bilang bahwa Masya Allahnya Allah gitu. Masya Allahnya Allah, Masya Allah. Pertama, kita gak bisa menuntut orang lain untuk gak ngebandingin.
Ya, itu fitrahnya manusia, ada watak-watak kayak gitu. Yang kedua, ketika lu dibandingin, ya nggak masalah. Kan ketika lu dibandingin di satu sisi, it doesn't mean bahwa kamu itu kalah di sisi yang lain atau semuanya kalah dari dia. Enggak, kamu pasti punya kelebihan di sisi yang lain. Nggak mungkin Allah mengurangkan kamu di satu sisi tanpa melebihkan kamu di sisi yang lain. Pasti kalau itu. Cuman PR-nya nggak semua orang mampu melihat itu. Setidaknya ketika orang lain belum bisa melihat itu, kamulah yang bisa melihatnya. Dan ketika akal tidak bisa menenangkan hati kamu masih marah, dendam, dan sebagainya, kok masih ganjel, itu coba kamu datang ke Allah. Justru alhamdulillah, qadarullah ada yang ngebandingin dan bikin hati lo sakit dan gak nyaman. Kalau nggak kayak gitu lo nggak akan datang ke Allah, doamu nggak akan dalam ya kan. Habis sholat pelencing aja pergi gitu kan. Tapi ketika hati lo sakit, hati lo nggak nyaman, terjadi gesekan, saat itulah doa kamu itu semakin mudah sampai ke langit, semakin dalam, semakin kamu ngerasa dekat sama Allah. Allah itu nggak ngebandingin kamu sama yang lain. Allah itu ngelihat kamu ya kamu. Makanya ujian masing-masing orang itu kan beda-beda. Ya kalau tipsnya gue ketika lu lagi dibandingin ya hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Karena apa? Ketika gue lagi down banget, gue lagi ngerasa sendiri banget, kata-kata itulah yang menguatkan. Gue pernah yang saking marahnya, saking sedihnya gitu ya, sampai keluar air mata gitu. Pernah, gue juga seorang influencer kayak gini pun, gue seorang motivator sekalipun, itu gue juga manusia cuy. Atau hasbiyallah wa ni'mal wakil, itu yang digunakan oleh Bunda Aisyah, oleh Rasulullah ketika beliau sedang sedih dan down banget. Seorang nabi saja bisa down, apalagi kita. Kenapa sih golongan darah B itu pelupa, susah banget ingat nama? Orangnya juga cuek, gak pekaan, gak perhatian. Kenapa coba? Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul Beauty in a Beast. Order sekarang, link di bio ya. So apapun masalahnya, jangan lupa berdoa sama Allah agar dikuatkan. Karena la haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.